Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro Ensus. Ketemu lagi di Oatmeal X. Udah lama ya gua nggak bikin video Oatmeal X karena memang bahan-bahan atau kolaboratornya itu belum ada. Jadi memang gua nggak mau sembarangan bikin. Kalau bisa tuh setiap episode tuh memang berbeda. Artinya jangan misalkan nggak mau ngasal, intinya lah pengennya sih sesuatu yang emang new experience gitu loh. Nah kali ini gua akhirnya kedatangan tamu ya, bukan tamu deh sebenarnya, ini dapat oleh-oleh lagi karena kemarin banyak teman-teman anak gua nih yang pada mudik gitu ya, sehingga pulangnya bawa oleh-oleh. Dan ini salah satunya yang udah dapat oleh-oleh lagi adalah ini dia, Nikma. Nikma ini sebenarnya tulisannya bumbu kari gulai daging ya, kalau kelihatannya bumbu kari gulai daging. Nah, sebenarnya nih ini tuh bumbu kayak gimana ya, bumbu kari, tapi ini sebenarnya ribet banget. Ini banyak nih kelihatan tulisannya ya, bisa dibaca nggak? Jadi ini stepnya banyak banget. Tumiskan bawang merah, bawang putih, pala, cengkeh, kulit, manis secukupnya. Jadi ini sebenarnya bukan bumbu yang instan yang tinggal dimasukin. Ini udah macam-macam, tapi ini sebenarnya bumbu penambah aja, penyedap ya. Bukan penyedap ya, maksudnya ini bumbu karinya, tapi yang lain-lainnya bawang putih gitu-gitu nggak ada di dalam sini. Jadi sebenarnya ini bukan bumbu instan juga. Ini setengah jadi. Itu bumbu nanggung sebenarnya. Karena ada adukan bumbu Nikma dengan daging, bawang merah, bla bla bla. Setelah daging empuk, masukkan segelas pati. Jadi ini harus ada santannya lagi. Jadi ini udah nggak ada. Jadi bukan instan lah intinya. Nah, cuman ini kan bumbu kari atau gulai daging lah gitu ya. Gue pengen cobain nih gimana caranya masuk ke oatmeal. Tapi nanti gue nggak cuman makan pakai ini doang. Ya, tapi nanti kita akan cobain, ya mungkin ada temannya lah. Oke, nanti kita lihat aja deh ini gimana selanjutnya next step, kita langsung ke dapur. Yes ya, Brensus, kali ini kita pakai panci atau penggorengan ya. Jadi kalau kalian sering nanya bisa nggak sih pakai di kompor gitu, nah ini kita cobain pakai kompor. Seperti biasa kita masukin aja 3 sendok makan. Nah kali ini kita pakai 3,5 sendok makan oatmeal. Nah seperti ini. Jadi pakai kompor atau pakai penggorengan juga bisa. Kita masukkan airnya seperti biasa secukupnya. Kalau bisa sih agak banyakan, karena kalau di panci ini lebih nggak terarah ya panasnya. Kita nyalain apinya aja. Lalu kita tuh nambahkan air lagi sedikit. Lalu kita aduk-aduk ya seperti ini supaya rata. Nah ini dah, kita lihat, kita aduk supaya dia tercampur semua si oatmealnya. Kalau kita pakai microwave kan biasanya kita aduk dulu ya baru masuk microwave, tapi kalau ini kan secara di luar juga, jadi kita sambil aduk-aduk supaya dia nggak cepet kering dan dia merata aja matangnya. Jadi kita sambil nunggu sampai dia agak nanti mengental ya. Biasanya kalau oatmeal matang tuh dia agak mengental karena dia juga ada kandungan sedikit tepungnya. Dan kita masukin aja langsung bumbu karinya. Nah sementara kita masukin secukupnya dulu, karena nanti kita bisa tambahin kalau misalkan memang kurang. Kita lihat nih, kita aduk sampai rata. Jadi udah berubah warna nih ya. Pelan-pelan aja, kalau bisa apinya dikecilin supaya dia nggak cepet kering. Ini kita lihat dia udah mulai kental, dan tampaknya harus dikasih air lagi nantinya nih akhir-akhirnya. Sempet ngicip dikit gue ya, tuh harus ditambahin lagi karena menurut gue ini agak kurang gelap warnanya, tuh kurang nyampur. Kita aduk, kita lihat ini mulai agak kering nih. Nah tuh, aduk dulu, ngicip lagi. Nah kita tambahin ini burger patty atau chicken burger patty ini ya, yang udah gua potong kecil-kecil atau kotak-kotak supaya buat ada rasa-rasa sedikit lah, jadi nggak cuma makan oatmeal basi. Nah kita tambahin air nih karena udah mulai kering, gue lihat. Tambahin air supaya dia agak nggak terlalu kental.
jadi teksturnya emang kayak bubur gitu. Lalu kita tambahin garam, karena dari tadi gue icip-icip itu masih belum asin. Jadi rupanya si bumbu ini tuh nggak ada kandungan garamnya, jadi datar aja gitu ya. Nanti kita lihat udah matang, patty-nya juga udah matang ya, karena tadi frozen sebenarnya patty-nya. Langsung kita matiin. Nah, habis itu kita serving, taruh di mangkok. Jadinya seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau masih lagi sedikit air lebih encer lagi boleh. Jadi dia nggak terlalu kental seperti ini. Nah, kita lihat. Itu dia. Oke, Broncos, kita sekarang sudah balik ke sini. Kita lihat. Ini sudah ada. Jadi mau jelasin sedikit bahwa tadi kita masak itu pakai kompor, dan seperti kalian sering kan nanya kan bisa nggak pakai kompor gitu, bisa pakai kompor. Dan gue tadi masukin chicken patty atau yang burger ayam itu ya, daging burger ayam buat rasanya, karena kalau cuma pakai ini doang itu nggak enak. Makan apa pakai ini doang. Nah, sementara kita masukin ininya dikit-dikit karena takut kebanyakan. Takutnya ini terlalu strong atau gimana gitu ya. Dan kita pakai garam supaya berasa. Ternyata tadi pas gue icip sedikit itu ini bumbu kari aja, nggak ada garam sama sekali. Nah, sekarang kita cobain. Kalau wanginya udah wangi kari, tapi ini kayaknya masih kurang kari. Jadi kita cobain ini dulu. Nanti kalau kurang kita tambah, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Sebenarnya si oatmeal itu masih kurang berasa karinya, tapi asinnya udah sebenarnya kurang sih. Gue udah siapin kecap asinnya, tapi ini karena ada si chicken patty-nya udah lumayan asin, jadi kayaknya kita nggak usah tambah asin, tapi kita tambahin karinya aja lagi. Nah, biar berasa. Kita aduk dulu. Nah, ini masih kurang kayaknya ya. Kenapa kayak masih kurang? Ini kalau masak daging gimana ceritanya nih? Kok masih kurang gitu? Dagingnya berapa banyak? 1 on. Bumbunya kecil gitu. Pakein oatmeal aja gak berasa. Harus dipakein semuanya gitu. Masih setengah aja sih. Masukin lagi. Nah, sampai dia udah mau habis malah oatmeal. Udah kayaknya nih jelas kita cobain. Terakhir oatmeal udah mau habis. Wah, ini udah mulai berasa. Warnanya juga udah mulai coklat banget ya. Dia berasa agak hangat apa namanya, lada gitu ya, bumbu kari itu. Udah enak sih. Mau kita tambahin kecap asin. Apakah ngangkat rasa karinya, karena untuk ukuran kari ini masih kurang asin gitu. Udah dikit banget men. Udah tinggal dikit. Oke, let's go.
baru deliver gitu ya rasa karinya setelah asinnya kena. Enak. Kayaknya emang harus agak asin. Habis. Harusnya tadi bisa bikin 6 sendok makan kali ya. Tadi soalnya cuma 3,5. Ini terakhir. Enak ternyata ya. Jadi ternyata kita nyobain oatmeal rasa kari ini enak juga gitu. Pakai bumbu kari atau bumbu gulai ini. Ya walaupun kita harus nambahin ekstra garam atau kecap asin. Yang lucu juga kalau kita bikin bumbu karinya ini, maksudnya kita bikin gulai daging atau gulai ayam atau apa, kita tetap harus nambahin bawang putih, bawang merah dan segala macamnya. Jadi ini sebenarnya bukan kayak bumbu kari instan yang kalau kita beli di supermarket gitu ya, yang tinggal celup, kasih air, kasih daging jadi. Tapi ternyata ini harus ada bawang putih, bawang merahnya segala macam yang harus ditumis sebelum ini masuk. Nah untuk oatmeal, cukup oatmeal pakai bumbu ini, kasih garam, kecap asin mungkin, terus enak dikasih apa gitu ya. Kayak tadi kan gue ngasih kayak daging burger patty gitu kan. Mungkin kalian juga bisa di rumah kasih apa ya, telur dadar gitu dipotong-potong. Atau ada di rumah ada ayam mentah atau smoked beef, itu juga enak. So that's all for today for the oatmeal X Nikma bumbu kari atau gulai daging. Thank you for watching. Please like, comment, and subscribe because my position is 946 subscriber. Thank you for the support. And jangan lupa nonton video perang roti coklat. Jadi ini video remake untuk giveaway Raditya Dika. Iya, walaupun he claim that percuma ditonton banyak-banyak, atau bukan percuma sih, artinya dia nggak akan ditonton banyak orang, di like banyak orang, itu tidak akan mempengaruhi penilaian dia terhadap kreativitas sang pembuatnya. Ya entahlah apakah video gue menurut dia kreatif, gue juga kurang tahu. Yang jelas ketika dibilang suruh remake, yang kepikiran sama gue adalah perang makanan itu aja sih. Karena perang makanan ini video-videonya lumayan viral ya, orang-orang juga nonton banyak gitu. Jadi gue sendiri kadang suka nonton. So linknya ada di atas ini untuk ke perang makanan. Sekali lagi, like, comment, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng atau notification supaya ketika video gua muncul kalian langsung dikasih tahu sama YouTube-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye bye.